Ya, jadi seperti biasa ya, tahun ini LBH Semarang melaunching catatan akhir tahun karena satu, LBH Semarang adalah lembaga publik yang punya tanggung jawab untuk melaporkan segala aktivitasnya. Kemudian yang kedua adalah memaparkan situasi kondisi pelanggaran HAM yang terjadi di Jawa Tengah. Nah, di dalam konteks pelanggaran HAM di Jawa Tengah, datanya nanti ada banyak, Mas. Nanti bisa di ini ya, ada banyak sekali tadi yang sudah dipaparkan, saya tidak ingat detailnya, tetapi pelanggaran HAM itu terbagi dalam berbagai isu, dari isu lingkungan, kemudian infrastruktur, tanah, nelayan, hingga miskin kota sampai ruang sipil atau kemerdekaan sipil. Nah, kemudian pada tahun ini kami mengambil tema reposisi gerakan rakyat titik 2, menantang demokrasi kartel. Jadi yang kami maksud dari saya akan memulai dari demokrasi kartel dulu. Demokrasi kartel itu, kalau istilah kartel tentu kita sudah sangat biasa mendengar. Jadi istilah yang digunakan oleh di konteks ekonomi yang pada intinya ada satu kesepakatan perjanjian antara perusahaan-perusahaan untuk menentukan satu komoditas pasar. Nah, tapi dalam konteks ini kami maknai itu sebagai sesuatu hal yang lebih luas. Maknanya apa? Segala hal atau persekongkolan jahat itu dilakukan oleh para penguasa yang hanya dimaksudkan atau ditujukan untuk keuntungannya mereka semata. Jadi kalau kita sekolah dulu, kuliah, dari SD kayaknya demokrasi itu adalah sesuatu yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi dalam demokrasi kartel yang sekarang terjadi itu dari rakyat, dijalankan oleh penguasa, dan kemudian ditujukan untuk hanya kepentingannya penguasa. Jadi secara singkat intinya di situ makna dari demokrasi kartel. Dan kenapa kemudian kami sebut menantang? Karena menantang itu artinya ada menantang kata kerja ya, ada kalau dalam istilah IED di Indonesia. Menantang itu adalah kata kerja. Dalam konteks ini sebenarnya LBH Semarang ingin mengajak gerakan rakyat untuk bisa mereposisi standingnya kita, standingnya kawan-kawan itu ada di mana. Karena kami pikir dengan segala sequel catatan akhir tahun yang kami keluarkan dari tahun ke tahun, ternyata kata kuncinya tetap sama. Kata kuncinya sama itu apa? Hanya segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa itu hanya ditujukan untuk akumulasi kepentingannya mereka saja. Segala sesuatu yang tidak diuntungkan atau tidak berdampak bagi para kartel yang kami maksud itu, maka dia akan tidak dipedulikan. Jadi kalau di catatan pelanggaran HAM kami di laporan itu, jalan rusak di Jawa Tengah itu beritanya berulang kali, kejadian terus. Ini yang kami maksud bahwa sesuatu yang tidak ditujukan atau tidak dimaksudkan atau tidak berdampak bagi akumulasi kepentingan kartel itu akan dibiarkan. Maka jangan heran jika ada anak, ada perempuan yang diperkosa oleh orang-orang terdekatnya atau oleh siapapun, itu tidak akan diurusin sama penguasa. Kenapa? Karena mereka nggak berdampak. Karena orientasi demokrasi kartel itu hanya untuk segelintir kepentingannya mereka saja. Dari banyak kasus itu, apa saja Pak yang menjadi fokus isu di Jawa Tengah, Mbak? Ya, tahun ini kami melakukan advokasi secara langsung. Ada 48 kegiatan advokasi yang kami lakukan. Tidak terlalu jomplang atau gapnya tidak terlalu banyak dari isu lingkungan atau divisi sumber daya alam. Di isu lingkungan itu ada beragam, dari mulai pencemaran lingkungan, kemudian pengesahan aturan undang-undang yang melanggengkan perusakan lingkungan seperti KUHP misalnya. Kemudian pencemaran, perusakan itu tetap masif, tetap kita lakukan itu, dan paling tinggi selama tahun 2022 ini konfliknya sangat tinggi. Kemudian konflik agraria itu juga tak kalah tinggi. Jadi yang tadi saya bilang disclaimer di awal, gapnya itu sesungguhnya tidak terlalu signifikan karena rata-rata itu hampir semua isu itu case-nya banyak. Jadi kalau tahun lalu kami hanya bisa melakukan 30 advokasi,
atau hanya 30 kasus yang datang ke kami, tapi tahun ini meningkat jadi 48 case atau kegiatan advokasi yang kami lakukan.